Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya hormati, kita masih mengkaji tentang teori sastra. Pada kesempatan ini kita mengkaji bagaimana melihat kajian struktural. Struktural ini bentuk kajian yang dikatakan orang kajian teori tradisional yang lebih awal muncul. Jadi ibarat kita bicarakan tentang sebuah bangunan, kita membicarakan unsur-unsur yang membangun sebuah bangunan. Supaya kita tidak silap, tidak salah, mari pertama kali kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita diberi hidayah, diberi berkah, diberi petunjuk dalam kajian teori sastra ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mahasiswa yang saya hormati, kalau dari awal saya katakan bahwa ada cara-cara menikmati karya sastra, pada kesempatan ini kita bicarakan tentang struktural. Kajian struktural ini ada juga yang mengatakan kajian struktural dinamis. Ya, asal katanya dari struktur. Nah, unsur struktur itu adalah unsur yang mendirikan. Pada karya sastra itu ada dua pandangan bicara tentang struktur. Ada membicarakan struktur itu secara fisik dan batin. Ada juga pendekatan teori yang mengatakan intrinsik dan ekstrinsik. Ya, yang bedanya ekstrinsik itu kita bicara dengan si pengarangnya atau dengan situasi masyarakat di luarnya. Sementara struktural ini sebetulnya kajiannya hanya teks. Jadi bahkan ada yang secara ekstrim mengatakan begini: ketika sastrawan itu lahir, karya sastra itu lahir, sastrawannya dianggap sudah mati. Sudah mati bukan meninggal, artinya tidak perlu lagi dibicarakan siapa pengarangnya, tapi karya sastra itu sendiri. Kita mengkaji bagian-bagian atau unsur-unsur dari karya sastra itu dan apa kaitannya atau ada enggak pengaruhnya antar unsur itu. Jadi bisa kita lihat dari masing-masing unsur dan bisa juga kita lihat dari keterkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Jadi masih berkutat pada karya sastra. Saudara-saudara sekalian, bicara unsur intrinsik, tentulah unsur intrinsik fiksi berbeda dengan unsur intrinsik puisi. Itu udah jelas. Nah, dalam teori sastra lebih banyak atau lebih cenderung membicarakan unsur atau kajian-kajian itu berkaitan dengan unsur-unsur berkaitan dengan fiksi. Bukan berarti dalam puisi tidak ada. Saya katakan lebih banyak. Saya tidak tahu apa alasannya para kritikus lebih banyak membicarakan hal seperti itu. Mari kita lihat, misalnya unsur intrinsik fiksi. Kita mulai dengan unsur intrinsik fiksi. Unsur intrinsik fiksi itu kita sudah jelas. Ada tema, ada amanat, ada tokoh penokohan atau perwatakan, ada setting. Setting itu ada setting tempat, setting waktu. Kemudian ada gaya bahasa, ada alur atau plot, ada amanat, pesan. Jadi unsur-unsur intrinsik itu dalam fiksi itu bisa seperti itu. Nah, kita ambil satu contoh. Tokoh itu ada tokoh sentral, ada tokoh sampingan. Nah, sekarang kita bicara tokoh sentral, kita bisa bicara tentang teori, tentang penokohan. Siapa yang dikatakan tokoh sentral atau dikatakan tokoh utama? Kalau dibicarakan tokoh sentral adalah tokoh yang jadi sentral cerita itu, sumber
Jadi dia pusatnya cerita, membicarakan tentang dia. Nah, kalau membicarakan tentang dia, secara teori kita bisa melihat bahwa mencari tokoh sentral itu tentulah tokoh yang lebih banyak muncul, yang lebih banyak berperan. Sementara tokoh sampingan adalah tokoh yang mempengaruhi, yang menimbulkan akibat terjadi peristiwa. Bisa jadi dia sebagai akibat, bisa jadi dia sebagai pembuat peristiwa, pengganggu. Nah, ini dua posisi yang harus kita pahami. Lalu, apa mau kita carakan? Nah, kalau kita bicara tentang sastra tradisional, seperti legenda, epos, dan sebagainya, tokoh itu hanya dua karakter. Tokoh hitam dan tokoh putih. Tokoh hitam, tokoh penjahat, biasanya lebih awal muncul, supaya menghidupkan suasana, menimbulkan sebuah peristiwa, mengacaukan peristiwa sampai ke klimaksnya. Nanti tokoh hero-nya yang menyelesaikan, yang dikatakan tokoh putih. Jadi ada dua, hitam dan putih. Nah, biasanya dalam masyarakat tradisional, bahkan untuk memperkenalkan tokoh atau menampilkan tokoh hitam, bukan hanya pada karakternya atau perilakunya saja, tetapi juga pada berkaitan hal-hal sifatnya fisik dan perbuatan. Misalnya orangnya kekar, seram, bajunya hitam, pandangannya tajam. Nah, ya setengah raksasa lah kalau kita boleh katakan begitu. Tidak ada yang baik perlakuannya. Sementara tokoh putih, orangnya bersih, taat beribadah, bahkan digambarkan berpakaian putih. Kalau perlu dia berpakaian sorban kalau ketika masuk Islam, sampai jenggot-jenggotnya putih. Itu tokoh-tokoh klasik. Itu kita bicara karakter pada masa lalu. Lalu hubungannya dengan setting, nah ini kita kait. Hubungannya dengan setting terkait sekali dengan alam. Tokoh berkaitan dengan alam. Jadi settingnya harus diambil. Bahkan oleh karena itu cerita lama itu tidak bisa bergeser dari settingnya. Tangkuban Perahu, Sang Kuryang tak mungkin dipindahkan ke Sumatera Utara, karena Tangkuban Perahu itu ada di Jawa Barat. Ini tidak mungkin pula dipindahkan ke Kalimantan misalnya, nggak mungkin, karena settingnya jelas. Cerita mitologinya itu ya ada berkaitan dengan gedung Tangkuban Perahu. Begitu juga kalau kita bicara misalnya Bukit Gajah di Daik Lingga, yang ada bukit mirip gajah di Daik Lingga, nggak mungkin dipindahkan misalnya ke Ranai, walaupun di Ranai itu ada gunung, atau ke Bintan ada gunung, itu tidak mungkin, ya tidak mungkin, karena mitosnya ya ada di sana. Begitu juga dalam pandangan-pandangan mulai maju, pandangan tradisional tapi sudah mulai maju. Masyarakat sudah mulai peradaban baru, sudah mulai mengenal pendidikan. Pandangan-pandangan tradisional juga tentang setting dan perwatakan juga masih ada kaitan erat. Nah, ini kajian struktural itu misalnya bicara tentang setting tentang adat Minangkabau. Tidak mungkin bicara adat Minangkabau settingnya diambil di kota besar, tidak mungkin. Tentulah ranah Minang, karena adat itu berlaku di Minangkabau. Perilaku masyarakat adat, ya kebetulan dia berada di Minangkabau. Begitu juga seperti masyarakat kita mengatakan, misalnya dalam masyarakat kita, kalau boleh dikatakan semi tradisional lah mengatakan, misalnya selalu mendoktrin sesuatu tentang karakter orang. Anda tinggalnya di mana?
tinggalnya di pasar, oh pantasan. Kalau orangnya karakternya nakal, ditanya tinggalnya di mana, di pasar, di terminal, oh pantasan. Tidak ada lagi protes. Seolah-olah wilayah tempat itu adalah orang nakal semua. Malah tidak demikian. Begitu juga bicara tentang suku misalnya. Suku apa? Oh suku Melayu. Oh pantasan. Melayu itu malas. Malah bukan orang Melayu, orang Batak juga ada yang malas, orang Jawa juga ada yang malas. Semua suku manusia itu ada yang malas, ada yang rajin. Kenapa saya katakan demikian? Ya kalau kita kan tidak pernah membuktikan sejarah atau tempat-tempat. Anda pergi ke Natuna sana misalnya, di atas bukit yang tinggi ada pohon kelapa. Kalau kita tanya, apakah pohon kelapa itu dilempar ke orang? Tidak, orang Melayu menanam di puncak-puncak gunung. Itu buktinya tidak malas. Orang yang malas itu biasanya kan orang yang berkecukupan. Orang yang berkecukupan. Oleh karena itu hidup dalam berkecukupan itu bisa menyebabkan kita malas. Saya selalu mengatakan begini, sebuah generasi bisa saja akan jadi rusak kalau tidak cepat disadari, yaitu generasi pewaris. Kita jangan selalu mendengar generasi pewaris. Ada sebuah yang mengatakan, ya sejarah itu masanya ada orang, ada masanya. Tapi kalau kita mulai dari sekarang melatih ke anak, ini warisan untuk kamu, anak-anak tidak mau lagi. Seperti kamu misalnya, sebagai mahasiswa sekarang kuliah, kalian ini nanti udah besar ini ya jatah sawitnya, tidak mau lagi nanam sawit. Ini rumah ini jatah kamu ya, tidak mau lagi berusaha membeli rumah karena sudah ada. Akhirnya generasinya jadi generasi penampung, penadah tangan, jadi generasi pemalas. Malah hadis Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan dibuat generasi yang seperti itu. Kembali ke persoalan, jadi itu contoh-contoh kajian struktural membicarakan boleh terpisah-pisah, mungkin amanat misalnya. Mana amanat sentralnya? Kita kan selalu dari awal sudah mulai mendoktrin. Oh ini amanatnya tentang adat istiadat. Salah satu diantaranya. Salah satu. Kalau saya mengatakan adat istiadat itu karena pemuncanya awal dari peristiwa itu, kayak tenggelamnya kapal Badar itu, awal pemuncanya karena persoalan adat. Sampai Zainuddin pindah dari atau keluar dari Batipu. Setelah itu tidak lagi bicara tentang adat, sudah bicara tentang kehidupan sosial, perilaku manusia, mana yang bertahan eksistensinya, mana yang tidak. Jadi awal saja membicarakan tentang adat sampai Zainuddin itu keluar dari Batipu. Oleh karena itu kalau bicara tema, bisa saja satu karya 1 sampai 2 tema, tergantung mana yang dominan. Ya harus kita bicara yang dominannya, mana yang dominannya. Nah kebetulan pada masa itu secara sosial memang orang lebih bicara tentang adat istiadat, adat yang mengganggu misalnya harmonisasi hubungan seseorang karena ada aturan-aturan adat yang harus dipatuhi, maka karena itu dikatakan temanya tentang adat istiadat. Bukan tidak mungkin kita bicara tentang psikologi. Ya, adat itu kan salah satu penyebab, tapi kan kembali kepada psikologi manusia. Dia seorang manusia yang pengikut atau memberontak. Kalau dia pengikut maka dia siap untuk dijajah. Kalau dia pemberontak, dia siap juga untuk menentukan nasibnya dia, lepas dari ikatan-ikatan adat itu. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita bicara tentang kajian struktur, yang harus kita kaji adalah unsur-unsurnya, seperti kita berikan contoh pada fiksi tadi. Lalu bagaimana kalau kita bicara tentang struktur pada puisi? Ya sama.
pada puisi, unsur intrinsiknya yang kita kenal ada amanat. Mulai dari tema dulu, ada tema, ada amanat, ada pola baris bagi puisi berpola, ada pola lariknya atau pola baris di jumlah kata, jumlah suku kata, ada pola baitnya, jumlah baris dalam satu bait atau larik dalam satu bait, ada pola rimanya. Pola rima ini biasanya kesamaan bunyi akhir. Malah rima itu kan tidak hanya bunyi akhir saja gitu. Nah, kemudian ada amanat. Tadi ada bicara, ada tema, ada amanat, ada pola baris, ada rima. Kemudian itu tidak ada alur, tidak ada penokohan, tidak bagian itu. Ada rima ada irama bagi puisi-puisi lama. Jadi saya ulangi, ada tema, ada amanat, ada pola larik, ada pola bait, ada pola rima. Itu, dan bahkan terakhir ada namanya pola tipografi dan irama. Nah, ini yang mau kita lihat. Kalau puisi-puisi berpola agak sedikit lebih mudah kita mengkajinya, karena sudah ada acuannya, sudah ada polanya, ada iramanya, sudah ada aturan kecenderungan jumlah kata atau suku kata dalam satu lari. Tinggal kita mencocokkan saja kajian ini. Yang mungkin lebih dalam barangkali kita bicara tentang diksi. Saya lupa tadi, ada diksi, pilihan kata. Apa hubungan diksi ini dengan rima yang ada, yang dia bentuk, atau dengan estetika bunyi kayak efoni dan kakafoni. Nah, ini yang kita kaji misalnya. Diksi tentu kita lihat dari proses sebuah kata, kehadirannya, lalu kita harus mencari kata ini punya sinonim kata lain enggak, atau ada kata-kata yang berdekatan enggak. Lalu baru kita kaji kenapa dipilih ini, ada hubungan apa. Mungkin bisa perkaitannya dengan ketajaman makna, mungkin juga bisa kaitannya dengan pembentukan rima. Mungkin di makna dia mengalah, tapi pola rima terbentuk. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Jadi memang berkutat membedah unsur-unsur yang ada dalam karya sastra. Kalau ini puisi ya puisi. Jadi sekali lagi saya katakan pada Anda, kalau kita menggunakan pendekatan struktural atau struktural dinamis, kita memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra itu, ya terutama unsur-unsur intrinsik. Kita bisa caranya mengidentifikasi unsur-unsur itu seperti amanat, apa saja amanatnya, amanat sentral, amanat pokok apa saja. Kalau alur, mana alurnya yang alur utama, mana alur sampingan. Kalau misalnya tokoh, ada tokoh utama, ada tokoh sampingan, dan sebagainya. Kemudian bisa jadi kita membahas hubungan antar unsur. Ada enggak keterkaitan antar unsur? Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi berkotak pada teks itu sendiri. Itulah kajian kita tentang kajian struktural. Jadi siapa teori, siapa aja Anda bisa cari nanti referensinya. Saya tidak menyampaikan misalnya siapa yang mengukakannya, ya. Karena dari pronunciation misalnya itu Anda yang lebih mendalami, karena kita kerja lebih pada aplikasinya. Perlu saya ingat kepada Anda, teori-teori dalam sastra ini ada kalanya kita bisa mencapai pada teori linguistik. Jadi kebetulan pada awalnya itu ahli linguistik atau ahli filsafat, tapi teori itu dapat diterapkan dalam karya sastra. Oleh karena itu, oleh ilmuwan susastra diterapkan juga dalam ilmu atau kajian susastra.
Jadi bukan teori itu memang dari awalnya teori sastra, tidak demikian. Bisa saja dia teori filsafat, bisa saja dia teori linguistik, kayak Ferdinand Saussure itu dia orang linguistik, tapi setelah dilihat ini bisa diterapkan dalam ilmu atau dalam mengkaji karya sastra. Demikian pembahasan saya tentang kajian struktural, dan semoga Anda bisa mempraktekkannya, ya, mengkaji lagi, mendalami, menelaah kenapa sebuah karya sastra itu jadi indah atau jadi cacat atau jadi tidak bagus misalnya. Apa itu karya sastra itu berupa puisi, berupa fiksi, berupa lagu, berupa drama, itu Anda lihat, ya, dapat Anda lihat dari segi unsur-unsurnya. Misalnya kita lihat wayang misalnya. Kenapa orang mau semalam suntuk nonton wayang yang panjang begitu? Karya sastra itu. Karena banyak nilai-nilai dalam tradisi Jawa yang disampaikan pada wayang. Jadi orang tidak bisa bicarakan tentang cerita wayang itu saja. Sama dengan kita mendengar koba di Melayu, kayai, rebab di Minangkabau. Itu cerita-cerita panjang yang orang ingin menikmati, karena banyak orang terkadang tidak hanya tertarik pada setting, lebih pada amanahnya, pesannya apa. Orang menikmati hal itu. Karena itu sekali lagi saudara sekalian, nah, kita bisa mengkritisi karya sastra kalau kita bisa tahu dengan teorinya. Teori apa yang kita pakai? Lalu dari teori itu bagaimana kedudukannya? Apa kelebihan karya sastra? Apa kelemahannya? Itu sudah wilayah kritik sastra. Tapi teori yang kita pakai itu tidak boleh campur aduk. Kalau kita bicara tentang teori struktural, maka yang kita bicarakan adalah strukturnya, bukan pengarangnya. Tidak ada hubungan dengan pengarang. Tapi kita bicara tentang struktur dari karya sastra itu. Demikianlah materi yang kita strukturalisme dinamis yang kita bicarakan pada hari ini. Semoga Anda bisa tertarik dan dapat menerapkannya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.